Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Saya tidak mau membahas Brigadir J dulu ya. Tetapi saya hanya ingin share kepada Sobat Era sekalian soal yang terjadi di Jakarta International Stadium ya. Menurut saya luar biasa ya Sobat Era sekalian, karena ketika azan dikomandangkan, waduh, rasanya saya terharu gitu ya. Bagaimana tidak, di stadion sepak bola itu ada azan yang berkumandang dan dilantunkan secara live. Jadi bukan sekedar misalnya tayangan televisi saja, tetapi memang live di tengah lapangan tersebut ya. Tentu dengan sound system yang luar biasa. Saya sempat merekamnya dan rupanya teman saya Ismail Fahmi tiba-tiba yang duduk di samping saya dan saya tidak tahu itu juga ikut merekam, dan terakhir kemudian merekam video saya. Jadi beberapa teman kemudian menyampaikan video itu. Jadi memang inilah untuk kali pertamanya saya melihat Jakarta International Stadium ya. Tapi memang tidak sempat mengeksplor ya. Memang luar biasa bahwa stadionnya megah sekali ya. Walaupun di lokasi yang barangkali tidak premium ya, bukan di lokasi yang katakanlah bisa menandai sebagai landmark Jakarta seperti Senayan ini ya. Mungkin masih di lokasi pinggiran, tetapi akan menjadi lokasi yang pertengahan kalau seandainya nanti pembangunan di kiri kanannya juga termasuk berhasil. Luar biasa ya. Barangkali begini, saya ingin bicara tentang hidup bernegara dan beragama ya. Jadi bernegara dan beragama itu tidak boleh kita saling dikotomikan. Saling gimana ya istilahnya, seolah-olah ini urusan agama, urusan sepak bola. Kita harus hidup yang lengkap, bahwa kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang betul-betul harus kita jaga keseimbangannya. Nah, ketika ada azan dengan suara yang sangat merdu, waduh, saya menganggap saya sangat mata saya sempat berkaca-kaca dan mau menangis rasanya. Sama seperti pengalaman saya melihat Ka'bah pertama kalinya gitu ya. Jadi ketika melihat Ka'bah pertama kalinya, saya lihat istri juga berkaca-kaca dan saya juga berkaca-kaca. Dan itu tahun 2015 ya. Jadi baru tahun 2015 saya ke Mekah dan Madinah. Ya mungkin bagi sebagian orang sudah sangat terlambat, karena 2015 itu usia saya sudah 45 tahun ya. Tetapi ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan setelah itu sempat ibadah haji dan kemudian juga sempat umroh sekali lagi. Jadi saya sudah 2 kali umroh dan sekali haji. Nah, mudah-mudahan dalam kesempatan yang berikutnya bersama teman-teman Sobat Era sekalian bisa juga umroh ya. Coba kita dengarkan dulu ya azannya Sobat Era sekalian, nanti kita komentari lagi ya. Silakan Jido ya, dipersiapkan, nanti kalau begitu siap langsung dikasihkan. Sudah siap ya? Oke, coba kita dengarkan Sobat Era sekalian azannya yang sangat merdu, dan saya pun sebenarnya merekamnya, tetapi rupanya teman saya Ismail Fahmi merekam dan ada saya, makanya saya tunjukkan saja fotonya. Silakan kita lihat. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة. Ya, saudara sekalian, itu tadi ya, rekaman azan yang dibuat oleh rekan saya Ismail Fahmi dari Drone Emprit. Kebetulan dia duduk di samping saya dan kemudian saya merekam ya. Tapi luar biasa rasanya ya. Sekali lagi sahabat era sekalian, sebagai negeri dengan mayoritas muslim ya, saya kira mudah-mudahan teman-teman yang beragama lain tidak berkeberatan dengan kumandang azan di Jakarta International Stadium. Lagi-lagi menurut saya bukan kaitannya dengan politik identitas atau apapun, tetapi ini bagaimana menggerakkan giroh keagamaan ya. Nah, kalau itu dimulai dari pemimpin, maka insya Allah masyarakat jauh lebih bergairah ya untuk hal-hal seperti ini. Ya memang ritual adalah urusan pribadi masing-masing, tetapi bagaimanapun kalau ada gesture, ada gerakan dari kepemimpinan ya, negara tidak alergi terhadap hal-hal seperti ini, maka itu akan baik sekali. Dan fortunately ya, akses untuk sholat pun gampang juga. Jadi saya tidak tahu karena saya tidak punya pengalaman bagaimana kalau di tribun, tapi kalau di tempat saya ya, itu mudah sekali ya, karena kebetulan kelasnya VIP. Jadi ke belakang, kemudian ngambil wudhu dan sholat, ada karpet ya. Sayangnya satu saja, karena orang datang tuh biasanya kan pakai sepatu. Sayang belum disediakan sendal-sendal untuk sholat. Kalau disediakan sendal untuk sholat kayak teklek begitu, mungkin jauh lebih baik lagi. Jadi bagaimana kita memadukan ya, karena begini sobat era sekalian, pertandingan sepak bola atau pagelaran-pagelaran seperti itu sering sekali menabrak waktu maghrib dan isya biasanya, karena dimulainya ya seperti tadi, dimulai jam 4:30 dan kemudian ketika saya meninggalkan tempat itu pukul 8 belum selesai juga. Jadi sering sekali menabrak. Karena itu ada choice, ada pilihan bagi masing-masing, yaitu kalau mau sholat ada tempatnya, aksesnya mudah, tapi kalau mau jamaah ya sesuai dengan keyakinannya masing-masing saja. Tapi yang paling penting adalah akses itu disediakan, akses itu diberikan agar orang bisa menikmati suguhan datang ke stadion ya. Tadi kan suguhannya itu ada Dewa, kemudian ada Kotak, ada Setia Band. Sayang saya telat menonton Dewanya. Rupanya saya nggak sempat menikmati Dewa, hanya Tantri Kotak dan Setia Band. Tapi lain kali ya, ini untuk Ahmad Dhani ya. Berarti saya masih punya PR untuk menonton Dewa secara langsung. Jadi sahabat era sekalian, yang paling penting adalah kepemimpinan itu punya gesture untuk menggairahkan hal-hal seperti ini dan tidak alergi, yang paling penting. Oke, coba kita bacakan sahabat era terkait dengan ini ya. Masya Allah, Bapak Anies pemimpin yang amanah, berakhlakul karimah, santun, tutur katanya menggelegar pidatonya. Jateng hadir dukung Bapak Anies. Jokowi awal presiden dekat pada ulama, setelah presiden kedua kali menjauh. Kemudian gak usah heran, tanya aja diri, lu sholat gak wakakak. Kemudian para buzzer dan PSI asam lambungnya pada naik lihat kesuksesan Bang Anies.
Sholat tapi tubuh dipaksa dimasukin zat haram, najis, dukung capres, pendukung vaksin. Kemudian, ya Allah, ya Rob, lindungilah Pak Anies Rashid Baswedan dari segala fitnah akhir zaman dan anugerahkanlah jalan agar beliau menjadi pemimpin kami di 2024. Amin. Ya, amin. Razali Jaban ya. Umat Islam wajib boikot capres yang didukung anti-Islam. Eko Cokro TV, Eko Ade Deni, siapa saja yang didukung pembenci Islam ini wajib boikot total. Heran, orang pada duduk dengar azan maghrib dikomandangkan, mereka sholat gimana? Ya ini trispa ya, kalau tidak datang secara langsung ya. Memang kan itu lagi acara tentunya, kan nggak mungkin disediakan tempat sholat. Jadi kalau setelah azan dikumandangkan, mereka mau sholat masing-masing itu ada tempatnya. Tapi kalau mereka mau menjamak juga, ya ada tempatnya juga. Jadi jangan terlalu berlebihan juga ya. Nggak mungkin kemudian tiba-tiba acaranya berhenti lalu kemudian ada sholat bareng. Jadi kalau dia lakukan sholat bareng nanti bukan lagi nonton sepak bola dan kemudian pembukaan, tapi itu sudah sholat Idul Adha atau Idul Fitri ya. Jadi jangan berlebihan juga, karena setelah kumandang azan, paling tidak kan azan kan memanggil orang untuk sholat, tapi sholatnya bisa juga mereka keluar sendiri-sendiri, mau berjemaah juga bisa, tetapi kan ada puluhan ribu orang di sana, nggak mungkin all together, jadi bergiliran juga. Jadi yang paling penting adalah keinginan untuk bersyiarnya itu ada gitu, kira-kira begitu. Karena rasanya hampir tidak ada ya kumandang azan di stadion sepak bola di Indonesia selama ini. Dulu pernah saya lihat pertandingan sepak bola antara Bangladesh dengan Indonesia. Itu ketika azan datang mereka sholat. Jadi pertandingan tengah berlangsung, tiba-tiba beberapa orang di antara mereka ya sholat begitu saja. Nah, kalau seandainya itu terjadi, misalnya nggak ada masalah juga, nggak ada masalah. Artinya pertandingan tetap berlangsung, tiba-tiba ada orang yang memilih untuk sholat juga nggak ada masalah ya. Tapi ya lebih baik tanyakanlah kepada orang yang mengerti. Tetapi maksud saya jangan juga kita kemudian melakukan judgement yang berlebih-lebihan. Ya. Jadi setelah azan beberapa saat kemudian ya kita keluar untuk sholat misalnya, itu kan nggak ada masalah, apalagi akses sholat. Nah yang susah adalah kalau aksesnya tidak ada, ya kan, untuk berwudu tidak ada, untuk sholatnya tidak ada, karena beberapa misalnya kadang-kadang mal-mal di Jakarta misalnya kadang-kadang tempat sholatnya waduh di pojok misalnya, di basement yang pengap dan lain sebagainya. Jadi bukan di tempat-tempat yang memang kita bisa dengan santai, bisa dengan sejuk katakanlah untuk menjalankan ibadah. Ada beberapa mall yang saya notice, saya lihat bagus tempat ibadahnya ya. Ya seperti misalnya mall mall yang di bilangan dekat Pondok Indah itu juga bagus. Jadi tidak ada, atau di Senayan misalnya juga bagus. Jadi tidak di basement begitu, tetapi di tempat yang memang jauh lebih sejuk, lebih membuat orang lebih nikmat, lebih nyaman dalam beribadah ya. Itu saja sobat sekalian, mudah-mudahan tradisi seperti ini dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin lainnya, tidak alergi dengan suasana keagamaan dan tidak Islamofobia. Jadi saya dan Ogi sudah membuat lagu tentang Islamofobia. Nanti kapan-kapan kita perdengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.